menjelaskan keterkaitan Omnibus Law dalam perencanaan tata ruang serta kaitannya dengan aspek agriculture. Oke, disebut ya materinya dari saya. Semoga bermanfaat. Keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek agriculture. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama tentang Omnibus Law, perencanaan tata ruang, yang ketiga agriculture, dan yang keempat keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek agriculture. Yang pertama, kita akan membahas Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Sebelum kita masuk pada pembahasan Omnibus Law, kita akan membahas tentang pengertian dulu, kemudian tujuan, manfaat, dan yang terakhir histori. Yang pertama, pengertian. Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyaknya undang-undang. Dalam Omnibus Law ada 3 RUU. Yang pertama yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, yang kedua RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan yang ketiga RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian untuk tujuan, yang pertama adalah kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UKMK serta perkoperasian. Yang kedua peningkatan ekosistem investasi, yang ketiga kemudahan berusaha, yang keempat peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja, dan yang terakhir investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian untuk manfaat. Manfaat Omnibus Law yang pertama adalah penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, yang kedua pencapaian investasi yang berkualitas, yang ketiga menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, dan yang keempat pemberdayaan UMKM. Kemudian untuk histori. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi dalam pidatonya sudah menyampaikan rencana mengenai perumusan Omnibus Law bersama DPR. Dalam pembahasannya dapat dalam 2 UU yang tercakup yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Kemudian yang kedua pada tanggal Februari 2020. Pada waktu ini pemerintah Indonesia mengajukan UU Sabu Jagat ke DPR dengan target musyawarah yang telah direncanakan selesai dalam waktu 100 hari. Kemudian yang ketiga, draft RUU Cipta Kerja. Dalam draft ini kemudian dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung adanya oligarki dan membatasi hak sipil rakyat. Kemudian yang keempat, pada waktu 5 Oktober 2020. Dalam waktu ini, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Dalam pengesahan ini dilaksanakan lebih cepat dari tenggat waktu yang telah ditentukan yaitu 8 Oktober 2020. Sebelum RUU ini disahkan, terdapat 35 perusahaan investasi yang telah mengirim surat dengan tujuan mengingatkan bahwa RUU ini mengandung konsekuensi berbahaya bagi lingkungan. Omnibus Law. Dalam kesimpulan Omnibus Law, yaitu yang pertama UU ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Yang kedua, UU ini telah menuai banyak kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak pekerja serta meningkatkan deforestasi Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Bahkan segala rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia telah dilakukan untuk menuntut agar UU ini dicabut. Kemudian, yang kedua, pembahasan mengenai perencanaan penata ruang. Apa sih perencanaan tata ruang itu? Sebelum kita memasuki pembahasan perencanaan tata ruang, di sini kita akan membahas pengertian, jenis, tujuan. Untuk yang pertama, pengertian. Perencanaan tata ruang merupakan proses yang telah dilakukan untuk memutuskan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Jenis perencanaan tata ruang ada 3. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah nasional.
Rencana tata ruang wilayah nasional adalah suatu arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional ada 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Yang kedua, perencanaan tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah atau RTRW provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi dan penyusunannya harus mengacu pada RTWN, pedoman bidang penata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian yang nomor 3, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah atau RT2 kabupaten atau kota adalah rencana ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisikan tujuan, kebijakan, strategis, penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan yang terakhir, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kemudian tujuan. Tujuan penataan ruang adalah sebagaimana tercantum dalam nomor 26 tahun 2007 untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan yang poin pertama, terwujudkan keharmonisan antara lingkungan dan alam lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian untuk materi ketiga yaitu agriculture. Apa sih agriculture itu? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan membahas pengertian, contoh, sistem, dan manfaat. Dalam pengertiannya, agriculture merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu bahan pangan, bahan baku, industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian sendiri merupakan salah satu aspek dalam perencanaan tata ruang, karena aspek pertanian merupakan lahan dalam kegiatannya. Penggunaan lahan ini juga diatur dalam dokumen perencanaan tata ruang. Kemudian untuk contoh dalam pertanian yaitu yang pertama hortikultura. Hortikultura merupakan tanaman budidaya yang secara luas, bukan hanya untuk budidaya di kebun. Dalam istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura seperti meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern. Kemudian yang kedua, pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis atau pestisida. Dalam pengolahan pertanian organik berdasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan pelindungan. Kemudian yang terakhir, hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanah. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok untuk diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Kemudian dua sistem agriculture. Yang pertama sistem ladang. Dalam sistem ladang, di sini sistem pertaniannya paling minim menggunakan teknologi dan alat. Hal ini disebabkan karena sistem cocok tanamnya berpindah-pindah dan biasanya penyediaan lahan dengan menebang dan membakar lahan hutan. Yang kedua, sistem pekarangan. Seperti namanya, pekarangan yang di sini adalah maksudnya lahan pribadi yang berada di sekitar tempat tinggal atau rumah. Dalam pengelolaan sistem pekarangan ini dikelola oleh tiap atau sebagian individu dan hasilnya kebanyakan untuk pribadi atau bukan dijual. Kemudian untuk sistem tenggelam pekarangan. Pada sistem ini cocok digunakan pada lahan yang kering dan susah mengakses air yang cukup. Dalam sistem tanam ini digunakan menggunakan campur jenis tanaman dan tidak diberikan perawatan yang begitu intensif. Kemudian yang keempat, sistem sawah. Tingkat pengelolaan dan kestabilan dalam sistem sawah merupakan keunggulan tersendiri. Keunggulan tersebut berupa sistem pengairan dan drainase yang baik. Kemudian untuk sistem pertanian organik. Dalam sistem pertanian organik ini sangat meminimalkan penggunaan bahan kimia, bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Pengelolaan dalam sistem ini juga harus hati-hati dengan ekstra karena berbeda dengan sistem konvensional. Kemudian yang terakhir, sistem perkebunan.
Tanaman yang dikelola dari sistem perkebunan bukanlah merupakan tanaman komoditas utama seperti padi, maka jenis tanah yang cenderung membutuhkan waktu penanaman lebih dari 1 tahun. Kemudian manfaat dari agriculture ada yang pertama mendukung kedaulatan pangan. Pertanian sumber utama pangan dalam suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, maka negara akan mengimpor bahan pangan dari negara lain. Kemudian yang kedua, mengurangi pengangguran. Pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini, memang para pemuda di desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun. Mereka dan memilih menjadi pekerja yang diupah. Namun pada dasarnya, jika mereka mau mengelola pertanian sendiri, maka pengangguran justru akan berkurang. Kemudian, menjaga lingkungan. Pertanian lainnya adalah dapat menjaga kualitas lingkungannya. Terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan seimbang. Kemudian, untuk studi kasusnya, keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek agriculture. Di sini kita akan membahas yang pertama pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. Yang kedua, penjelasan RUU tentang tata ruang kawasan pedesaan. Yang ketiga, perubahan dan konsekuensi UU tata ruang akibat adanya Omnibus Law. Dan yang terakhir, keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law. Kemudian untuk yang pertama, dalam pemangkasan wewenang gubernur dan bupati, dalam UU Cipta Kerja mengurangi wewenang daerah yang tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruang alias UU Tata Ruang. Salah satunya adalah kewenangan soal kawasan strategis. Kemudian untuk UU Cipta Kerja ini menyisakan satu bagian saja dari UU Tata Ruang yang sebelumnya pada pasal 10 memuat 7 ayat. Soal wewenang provinsi dalam pasal 11 memuat 6 ayat untuk kabupaten dan kota. Kewenangan daerah ini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penata ruang serta kerjasama antar daerah. Kemudian perubahan dan konsekuensi UU Tata Ruang akibat adanya Omnibus Law. Di sini saya membagi 5 aspek. Yang pertama adalah perubahan. Pada pasal 8 ayat 4 UU Tata Ruang dihapus, yaitu bunyinya pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dalam dilaksanakan pemerintah daerah melalui dikonsentrasi atau tugas pembantuan. Kemudian yang kedua, pasal 9 ayat 1 UU Tata Ruang diganti. Semula penyelenggaraan penata ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Dalam UU Cipta Kerja dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk yang ketiga, pasal 18 dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan yang dihilangkan adalah pasal 48 sampai 54. Pada pasal tersebut memuat aturan mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama ruang kawasan pedesaan. Kemudian yang keempat, penghapusan rencana penataan kawasan agropolitan. Dan untuk yang konsekuensi yang terjadi ketika ada daerah yang ingin menetapkan rencana tata ruang atau RTRW atau rencana detail tata ruang atau DTR seperti pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tata Ruang dari semula hanya persetujuan menteri, jadi persetujuan pemerintah pusat dalam UU Cipta Kerja. Kemudian penjelasan UU tentang tata ruang pedesaan. Pada pasal 48 menyatakan bahwa penata ruang kawasan pedesaan. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan. Yang ketiga, kawasan pedesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan pedesaan. Kemudian yang pasal 49, dalam rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Untuk pasal ke-45, penataan ruang kawasan pedesaan dalam satu wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. Kemudian yang ketiga, rencana tata ruang kawasan pedesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Kemudian yang ketiga, rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 berdasarkan struktur ruang pada pola ruang yang bersifat lintas wilayah administrasi. Kemudian yang ke
Terakhir, pasal 451. Dalam pasal ini terdapat rencana tata ruang kawasan agropolitan yang merupakan kawasan rinci tata ruang, dan kemudian satu atau beberapa wilayah kabupaten rencana tata ruang kawasan agropolitan. Kemudian, keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law. Dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini akan mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan yang sangat ini tengah diupayakan. Dengan adanya Omnibus Law ini, konversi lahan sawah ke non pertanian akan lebih masif karena aturan yang dinilai lebih longgar. Konversi lahan yang semula diatur ketat menjadi lebih longgar. Kemudian kesimpulan terkaitan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agriculture dapat diambil suatu gambaran bahwasanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini akan mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan setelah jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya sendiri yang utama yaitu tanah. Oke, sekian pemaparan materi dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.